Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, ibu banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya kelas 8? Siswa-siswi SMPN 2 Gunung Buruh yang ibu cintai, ibu banggakan, anak soleh dan soleha, baik bukan? Alhamdulillah. Ibu selalu mengharapkan kalian selalu sehat ya, karena ibu mengharapkan kalian sehat, karena dengan sehat kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan semangat. Tetapi sebaliknya kalau kita sakit, kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Begitupun ibu, untuk saat ini ibu ada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kesempatan ini sebelum pembelajaran ini dimulai ya, pembelajaran BK ini dimulai, marilah kita bacakan doa dulu bersama ya. Siap? Berdoa mulai. Bismillah. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh kalian semua tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mereka disembuhkan dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Begitupun kita semua diberikan selalu kesehatan, keberkahan, keselamatan, karena kalau kita sehat kita bisa melaksanakannya dengan baik dan benar ya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang pengertian atau pola hidup sehat ya. Nah, yang dimaksud dengan pola hidup sehat ini di sini yaitu tentang kehidupan sehari-hari kita, gaya hidup kita itu bagaimana caranya biar kita bisa sehat. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kita harus selalu melaksanakan atau melakukan hal-hal yang penting untuk kesehatan kita. Di antaranya kita harus melaksanakan protokol kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19. Di antaranya, kalian masih ingat? Selalu menggunakan masker ketika kalian keluar dari rumah, selalu mencuci tangan kalian, selalu menggunakan hand sanitizer tangan kalian ya, selalu berolahraga, makan yang mengandung bergizi secukupnya ya. Jangan sampai kalian tidak makan atau jajanan-jajanan yang bisa membuat kalian sakit itu jangan dibiasakan oleh kalian ya. Karena pada dasarnya kalau kita bisa melakukan kesehatan, menjaga kesehatan tersebut, maka kita pun insya Allah akan sehat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa melaksanakan, menjaga kesehatan kita, maka kita pun akan sakit gitu ya. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini yaitu tentang pola hidup sehat ya. Nah, di sini layanannya layanan informasi ya. Pengertiannya yaitu dengan pola hidup sehat atau gaya hidup sehat, kita itu harus benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Jadi untuk kehidupan menjadi kita sehat, intinya kita harus fokus kepada kesehatan. Kita jangan sampai berpikir kalau kita misalkan begini, kalian menganggap tidak penting masker di masa pandemi ini. Kalau kalian tidak bisa menggunakan masker dengan baik dan benar dan kita tidak melakukannya, maka resiko-resiko untuk kita yang berhubungan dengan corona atau pandemi itu akan kena ke kita karena kita tidak menggunakan masker. Seperti yang pernah ibu berikan videonya, sementara itu virus-virus itu ada di mana-mana, bisa kena aja. Misalkan kalau kita tidak menggunakan masker bisa masuk ke hidung, bisa masuk ke mulut kita. Tapi kalau kita menggunakan masker maka tidak ada peluang untuk virus tersebut masuk ke anggota tubuh kita ya. Makanya kita harus selalu menggunakan masker. Pentingnya masker itu di sana, kapan saja, di mana saja. Intinya kalian harus selalu menggunakan masker ya. Biasakanlah, kalau kita biasa maka kita akan bisa selalu menggunakan masker. Itu masker. Lalu tangan, cuci tangan pun sama, itu harus selalu kalian menjaga pola hidup kalian itu dengan mencuci tangan ya, karena di mana-mana sekarang sudah disediakan tempat pencucian tangan. Itu pemerintah menyediakan biar kalian, biar rakyatnya, biar masyarakatnya selalu sesering mungkin mencuci tangan ya. Yang selalu diinformasikan di medsos, di media sosial atau misalkan di televisi itu banyak sekali hal-hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk menjaga atau melakukan protokol kesehatannya, di antaranya dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer biar nanti kumannya pada
pergi, pada hilang, pada mati ya, karena kalian sudah benar-benar menjaga pola kesehatannya. Terus misalkan berolahraga, kenapa harus berolahraga apalagi di masa pandemi ini? Karena ya, virus itu datang ke kita, kalau kita tidak menjaganya, tubuh kita dengan selalu sehat itu akan kena kepada kita, dan kita itu akan kena ya. Tetapi kalau kita bisa menjaganya, pola hidup kita dengan sehat, dengan fokus untuk kesehatan, maka virus-virus itu tidak bisa bertahan lama di tubuh kita ya. Makanya kita harus bisa menjaga kesehatan tersebut. Intinya kalau kita rajin menjaga kesehatan dengan olahraga, dengan makanan yang sehat, dan pola tidur, pola makan, semua dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita akan sehat ya. Jadi apapun penyakit yang ada di tubuh kita itu akan pergi karena imun kita itu kuat. Jadi intinya kita harus bisa menjaga imunitas kita, imun kita itu menjadi lebih kuat, yaitu untuk menguatkan imun kita, yaitu dengan berolahraga diantaranya ya. Lalu makan juga harus benar-benar dijaga. Kalau kita makan sembarangan, misalkan jajanan yang bisa membuat sakit perut, yang pedes lah ya, makanan yang mengandung pengawet lah, jangan diperbanyak, itu akan tidak baik untuk tubuh kalian. Makan yang sehat. Kalian pagi-pagi sebelum pergi kemana-mana, makanlah nasi, yang terbiasa makan nasi ya, karena dalam nasi itu ada karbohidrat. Tetapi bukan hanya nasinya, harus ada lauk pauknya, tahu, tempe, dan apa yang penting kalian harus terpenuhi kebutuhan tubuh kita ini. Perut kita itu kalau kita sudah memakan hal yang sifatnya bisa menjaga tubuh kita menjadi kuat, insya Allah. Diantaranya itu makan pagi ya. Jangan sampai pagi-pagi sebelum makan kalian sudah makan hal-hal yang sifatnya bisa sakit perut, jajanan menggunakan saus atau apa pedas-pedas yang bisa bikin sakit tubuh kalian. Makanya kalian harus bisa menjaga kesehatan tubuh kalian itu menjadi bugar, menjadi sehat, itu harus dijaga oleh kalian sendiri ya. Nah, di sini pengertian pola hidup sehat ya. Disebutkan yaitu pola hidup sehat adalah gambaran dari aktivitas atau kegiatan kita yang didukung oleh keinginan dan minat kita, dan bagaimana pikiran kita menjalani dalam berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi maksudnya di sini, jadi kalau kita selalu menjaga kesehatan, maka fisik dan mental itu akan balance, akan seimbang. Jadi intinya kalau kita bisa menjagakan tubuh kita menjadi sehat ya, diantaranya tadi makanan, berolahraga, kebersihannya dijaga, pola tidurnya dijaga, pola makannya dijaga, pola olahraga dan sebagainya dijaga, itu insya Allah pikiran kita pun akan seger ya, akan sehat juga. Jadi fisik dan mental itu akan selalu sehat. Makanya ibu mengharapkan kalian itu benar-benar bisa menjaga tubuh kalian itu menjadi sehat ya. Nah, di sini ada langkah-langkah hidup sehat ya. Di sini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dijalani untuk mencapai pola hidup sehat. Di antaranya adalah konsumsi makanan, olahraga, istirahat, kualitas udara, lingkungan. Nah, itu ya. Jadi, kalau kalian mau sehat, jangan coba-coba merokok ya. Adapun yang merokok di antara anggota keluarga kalian sudah masuk menjadi perokok pasif. Sementara perokok pasif itu sangat sekali berbahaya ya, melebihi untuk yang merokoknya. Jadi kalian lebih baik menghindar. Ketika ada anggota keluarga kalian yang merokok, atau teman kalian, atau siapa kalian lebih menghindar karena asap rokok itu berbahaya ya. Lalu misalkan asap-asap di jalanan itu ya, kalian juga kalau keluar. Jadi masker itu bukan hanya untuk menjaga COVID-19, untuk polusi udara juga itu bisa terjaga oleh masker tersebut. Kalian harus bisa menjaga kesehatannya ya. Jadi perasapan asap-asap yang tidak baik itu, polusi itu akan berbahaya juga untuk kalian. Jadi kalian lebih baik menghindar ya. Jadi kalian harus benar-benar menjaga sikap kalian untuk kesehatan kalian, karena pada dasarnya kalau kalian peduli sekali ke kesehatan ya, fokus kepada kesehatan kalian pun akan sehat ya. Nah, di sini penting sekali kalian
ada tumbuh-tumbuhan di depan rumah kalian, karena itu unsur oksigen itu banyak sekali. Sementara oksigen itu bagus sekali untuk kehidupan kalian, untuk tubuh kalian ya. Makanya alangkah baiknya kalau kalian di depan rumah itu ada pohon-pohonan, ada bunga-bungaan, itu bagus untuk kalian. Bukan hanya ada asap pembakaran sampah, itu sudah tidak baik ya. Jadi kalau ada bakaran sampah lebih baik jauhkan, karena itu untuk pernapasan kurang baik. Tetapi kalau tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu akan mengandung unsur oksigen, itu baik untuk tubuh ya. Silahkan kalian tanamlah tanaman-tanaman sesuka kalian kalau kalian mempunyai halaman. Kalau enggak, bisa kalian misalkan di tempat-tempat khusus, di pot-pot atau di apa ya. Itu yang penting udara itu akan membuat kalian menjadi sehat itu ya. Lalu selanjutnya yaitu berolahraga. Tadi juga udah menjelaskan Ibu ya, rajinlah berolahraga, karena dengan olahraga tubuh kita itu akan sehat. Jangan sampai kalian tidak berolahraga. Kalau tidak berolahraga, kalian itu tidak akan sehat. Makanya rajinlah berolahraga ya. Terus selanjutnya istirahat yang cukup. Kalian misalkan banyak aktivitas, itu akan membuat kalian tidak baik ya. Aktivitas memang bagus, tetapi kalau aktivitasnya terlalu banyak sehingga menyita waktu istirahat kalian, itu tidak baik untuk kalian. Berilah ruang waktu istirahat untuk tubuh kalian, karena tubuh kalian pun memerlukan istirahat ya. Istirahat misalkan sekian jam setelah melakukan aktivitas sekian jam. Misalkan kalian ke sekolah dari pagi sampai sore, nah datang ke rumah bukan main lagi, tetapi kalian harus istirahat, jaga tubuh kalian. Setelah makan, setelah sholat, lalu kalian istirahat, tidurlah sebentar. Kalau siang misalkan ya, lalu kalian melakukan aktivitas lagi itu ya. Jadi penting sekali aktivitas untuk kalian, karena pada dasarnya istirahat yang cukup itu akan memberikan gairah hidup untuk kalian lagi. Jadi Ibu harapkan kalian benar-benar membuat lingkungan kalian untuk kehidupan kalian itu lebih baik dan sehat gitu ya. Karena kalau kalian bisa menjaga kesehatan, maka kalian pun akan menjadi seorang pribadi yang baik gitu. Selanjutnya itu kalian harus optimis gitu ya. Nah, optimis di sini dalam kalian melakukan sesuatu, kalian harus berpikir optimis ya. Maksudnya optimis di sini itu berpikir berjiwa besar. Bagaimana caranya biar kalian melakukan hal itu dengan semangat. Kalian harus berpikir kalau itu akan berhasil. Saya sudah besar ingin menjadi seorang dokter atau insinyur, cita-cita kalian, mimpi kalian. Nah, kalian harus optimis dari sekarang. Saya akan tercapai, akan tercapai cita-cita kalian. Kalian harus optimis. Saya akan bisa, pasti bisa. Dengan catatan dari mulai sekarang ya, kalian harus benar-benar menjalankan pola kehidupan kalian itu dengan baik dan benar. Di antaranya menjaga kesehatannya biar kalian selalu sehat. Kalian pun harus optimis dalam melakukan sesuatu kegiatan apa-apa misalkan yang berhubungan dengan kalian sebelum apa-apa kalian sudah berpikir saya tidak bisa, tidak boleh. Kalian harus mengucapkan bisa, pasti bisa. Kalau kita selalu bersikap optimis, maka kalian pun bisa melaksanakannya, bisa melakukannya, dan itu pasti bisa melakukannya karena kalian selalu optimis. Optimis itu akan memacu perilaku kalian untuk menjadi goal dalam kehidupan ya. Jadi kalian jangan sampai putus asa, menyatakan dalam diri kalian saya tidak bisa, jangan, karena itu akan tersugesti. Kalau kita bilang bisa, insya Allah akan bisa. Tetapi sebaliknya, kalau kita bilang tidak mampu, tidak bisa, itu akan tersugesti jiwa kita dan kita pun tidak bisa melakukannya ya. Lakukan apa yang kalian bisa. Kalau tidak bisa, belajar. Misalkan matematik, bahasa Inggris, saya tidak bisa Bu pelajaran ini. Kalau kita tidak belajar ya, kita tidak optimis, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Tetapi kalau kita selalu optimis, kita berupaya, berusaha, belajar, menanyakan ke guru mata pelajaran, saya Bu tidak bisa ini, lalu guru memberikan bantuan ini yang asalnya tidak bisa kan bisa. Akhirnya nilai menjadi baik. Selanjutnya, misalkan guru matematik tidak bisa gini, lalu diberitahu oleh gurunya, lalu guru memberikan tahu, nah ini itu begini, lalu bisa. Guru IPS, guru PKN misalkan,
Kalau kalian selalu optimis, melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di antaranya tadi, mencapai cita-cita kalian ingin menjadi apa, itu akan tersampaikan dengan catatan kalian harus selalu berbesar hati bisa melakukan hal itu. Itu optimis. Dengan usaha. Kalau kalian tidak berusaha, kalian belum apa-apa sudah mundur, sudah mengeluh, jangan harap itu akan tersampaikan ya. Sekali lagi, kembali lagi ke masalah yang tadi, jagalah kesehatan kalian, apalagi di masa pandemi ini. Kalian harus bisa-bisa menjaga protokol kesehatan kalian agar kalian menjadi seorang yang sehat ya, berjiwa kuat, berjiwa mandiri, selalu semangat dalam melakukan hal-hal yang positif, diantaranya proses pembelajaran ini. Ikuti setiap pembelajaran, kerjakan tugas-tugasnya, sampaikan tugas tersebut kepada guru, lalu nanti kalian akan mendapatkan nilai dan akan mendapatkan poin good, nilai bagus dari buku tersebut ya. Mungkin hanya itu pembelajaran dari ibu. Ibu sekali lagi pesan moral untuk kalian, jaga kesehatan kalian, apalagi di masa pandemi ini protokol kesehatannya harus dilaksanakan oleh kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.